Beberapa hari terakhir, dunia kembali mengalihkan pandangannya ke Timur Tengah. Israel meluncurkan serangan udara ke wilayah Lebanon, tepatnya di selatan Beirut, dengan alasan mencegah penguatan militer Hizbullah yang dianggap mengancam keamanan nasional mereka. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh, memicu kekhawatiran akan eskalasi besar di kawasan tersebut. Di tengah panasnya berita ini, kita diingatkan bahwa hubungan antara Israel dan Lebanon ternyata telah berakar dalam sejarah, bahkan sejak zaman Alkitab. Lalu, bagaimana Alkitab mencatat hubungan dua bangsa ini dalam berbagai periode sejarah? Inilah dia fakta Alkitab. Berbagai tempat dalam Alkitab yang terletak di Lebanon modern. Ketika membaca Alkitab, kita sering menemukan nama-nama tempat seperti Tirus, Sidon, dan Gunung Hermon. Menariknya, nama-nama ini bukan sekedar legenda kuno. Kota Tirus dan Sidon adalah kota-kota nyata yang hari ini terletak di Lebanon modern. Tirus adalah sebuah kota pelabuhan kuno yang kini berada di wilayah Lebanon Selatan. Sidon adalah kota besar di pantai Mediterania Lebanon. Gunung Hermon, yang disebutkan sebagai batas utara Tanah Perjanjian, juga membentang di wilayah perbatasan Lebanon, Suriah, dan Israel saat ini. Ini membuktikan bahwa catatan geografis Alkitab sungguh terkait erat dengan lokasi nyata di Timur Tengah, termasuk Lebanon. Masa Yosua, penaklukan pertama ke wilayah Lebanon. Pada masa Yosua, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan memasuki Tanah Perjanjian, mereka mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Kanaan. Yosua 11, ayat 16-17 mencatat bahwa penaklukan ini menjangkau hingga ke Baal-Gad di lembah Libanon di kaki Gunung Hermon. Meski begitu, kota-kota besar seperti Sidon tetap tidak sepenuhnya dikuasai. Yosua 13, ayat 4-6. Penyebab penaklukan ini adalah perintah Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa Kanaan yang telah dipenuhi dosa dan kekejian, Ulangan 9, ayat 4-5. Namun, Alkitab mencatat bahwa tidak semua penduduk diusir. Bangsa-bangsa seperti orang Sidon tetap tinggal dan di kemudian menjadi sumber pencobaan bagi Israel. Hakim-Hakim 3, ayat 1-6. Masa Raja Daud dan Salomo, kerjasama damai dengan Lebanon. Hubungan Israel dan Lebanon mencapai masa damai pada zaman Raja Daud dan Salomo. Daud membangun hubungan persahabatan dengan Hiram, Raja Tirus, 2 Samuel 5, ayat 11, salah satu kota besar di wilayah Lebanon. Pada masa Salomo, hubungan ini berlanjut dalam bentuk kerja sama besar-besaran. 1 Raja-Raja 5, ayat 1-12 mencatat bagaimana Raja Hiram menyediakan kayu aras dan tukang kayu untuk pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Hubungan ini didasarkan pada perjanjian damai dan perdagangan yang saling menguntungkan. Masa Israel terpecah, pengaruh negatif dari Lebanon. Namun, setelah kematian Salomo dan pecahnya kerajaan Israel, hubungan dengan Lebanon membawa dampak negatif. Ahab, Raja Israel, menikahi Izebel, putri Raja Sidon, 1 Raja-Raja 16, ayat 31. Melalui Izebel, penyembahan Baal dan Asyera memasuki Israel, menyebabkan kemerosotan rohani yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kerjasama membawa kebaikan, terutama jika tidak disertai kesetiaan kepada Tuhan. Masa para nabi, nubuat hukuman atas kota-kota Lebanon. Dalam masa para nabi, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menubuatkan hukuman atas Tirus dan Sidon karena kesombongan dan kelaliman mereka. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat tentang kejatuhan Sidon, Yesaya 23, sementara Yehezkiel menubuatkan kejatuhan Tirus dengan sangat rinci, Yehezkiel 26-28. Kota-kota ini menjadi simbol kesombongan duniawi yang akhirnya pasti dihancurkan oleh tangan Tuhan. Masa Yesus, anugerah yang menjangkau Lebanon. Pada zaman Yesus, wilayah Tirus dan Sidon masih eksis dan dikenal sebagai kota-kota non-Yahudi. Menariknya, Yesus sendiri pergi ke daerah ini dan melayani di sana. Dalam Matius 15,
ayat 21-28, seorang perempuan Kanaan dari wilayah tersebut datang memohon kesembuhan untuk anaknya. Karena imannya, Yesus menyembuhkan anak perempuan itu. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan tidak terbatas hanya untuk bangsa Israel, tetapi menjangkau semua bangsa, termasuk mereka yang dulunya dianggap asing dan jauh. Melihat perjalanan panjang hubungan Israel dan Lebanon dalam Alkitab, kita bisa memahami bahwa hubungan antar bangsa sangat kompleks. Ada masa perang, masa damai, masa pengaruh buruk, bahkan masa anugerah. Hari ini, saat kita membaca berita tentang konflik Israel dan organisasi penentangnya di Lebanon, kita diingatkan bahwa di balik setiap pergolakan politik, ada rencana Allah yang lebih besar. Melalui fakta Alkitab kali ini, kita diajak bukan hanya memahami sejarah, tetapi juga berdoa, dan hidup sebagai pembawa damai di dunia ini. Matius 5, ayat 9. Ingin tahu lebih dalam tentang Tuhan? Mari hubungi kami segera di nomor 08221 50022424. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.